Oke pemirsa, kita stop dulu Ustaz, karena ternyata alumni Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran ada juga yang sekarang kuliah di Mesir. Nah, seperti apa aktivitas peserta didik atau santri alumni dari Matik yang sekarang kuliah di Mesir? Kita akan simak videonya berikut ini. Nama Yazid Adnan Fauzi, terus alamat Desa Taman Sari, Kecamatan Karangtol, Kabupaten Purbalingga. Tahfidzul Quran alumni pertama di Universitas Al Azhar, ngambil jurusan Syariah wal Qanun, Syubah Syariah Islamiyah. Kenapa memilih belajar di Mesir bukan di negara-negara lain? Karena Mesir adalah khususnya lembaga Al Azhar sendiri adalah lembaga gudangnya ilmu. Banyak sekali para pelajar-pelajar atau orang-orang dari berbagai penjuru negara berbondong-bondong datang ke Mesir hanya untuk bisa menuntut ilmu di Al Azhar, menuntut ilmu agama. Bagaimana caranya untuk bisa daftar kuliah Al Azhar? Caranya adalah dengan mengikuti seleksi yang diadakan oleh Kemenat dan Kedubes. Biasanya Kemenat dan Kedubes ini mengadakan seleksi. Nah, di sini dituntut para teman-teman semua untuk bisa update informasi seputar Kemenat dan Kedubes ini, karena kalau kita tidak update informasi, kita akan tertinggal dan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mendaftar seleksi tersebut. Nah, salah satunya caranya adalah dengan memfollow IG-nya PPMI Mesir atau akun-akun yang lain yang update tentang seputar pembukaan beasiswa Timur Tengah khususnya Mesir. Apa saja yang harus kita siapkan kalau ingin daftar kuliah ke luar negeri khususnya Al Azhar? Yang perlu kita persiapkan adalah ilmu bahasa Arab yang meliputi ilmu nahwu, sorof, kemudian ilmu balaghah. Kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan hafalan Al-Quran kurang lebih minimal 2 juz. Kemudian apakah di sana atau di Al Azhar atau di Mesir sendiri mahasiswa-mahasiswanya khusus full beasiswa atau ada yang biaya mandiri? Untuk mahasiswa yang belajar di Al Azhar di Mesir ini tidak sepenuhnya beasiswa, ya, ada memang teman-teman yang kuliah di sini dengan biaya mandiri. Akan tetapi banyak dari teman-teman yang memang berangkat dari Indonesianya itu biaya mandiri, banyak yang di sini mengajukan beasiswa-beasiswa karena memang di Mesir sendiri banyak lembaga-lembaga yang memang menyediakan beasiswa, tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi. Kemudian untuk biaya hidup seperti kos, kemudian makan dan lain sebagainya, apakah mahal atau murah? Untuk biaya kos, makan dan lain sebagainya itu bisa terhitung sama dengan kehidupan mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Indonesia. Hanya saja mungkin perbedaannya mahal di biaya awal ketika ke Mesir, karena memang untuk biaya tiket pesawat dan lain sebagainya. Akan tapi untuk keseharian dan untuk bulanan segala macam itu terhitung sama dengan pengeluaran ketika kuliah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Abidin. Saya adalah alumni ketiga. Alamat saya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Indonesia. Adapun di sini saya sedang mengambil jurusan Syariah Islamiyah yang mana berfokus pada usul fiqh dan fiqh itu sendiri. Alasan saya memilih Azhar dibanding kampus-kampus lain yang ada karena Azhar dengan mudahnya memberikan informasi dan pengumuman serta akses yang memudahkan kita untuk melanjutkan studi kita ke sini. Yang mana pada saat itu kampus-kampus lain sangat sulit untuk memberikan itu semua. Caranya, kita bisa mengikuti seleksi Kemenak, Kedubes, dan beberapa lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan Azhar dalam memberikan beasiswa seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan lain-lain. Adapun yang perlu kita siapkan, tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah ilmu, kemudian mental dan fisik, karena banyak hal-hal random yang bakal kita temui di Mesir yang mana kita tidak temui itu sebelumnya di Indonesia.
Kemudian pertanyaan tentang full beasiswa atau tidak. Jadi memang ada dua, ada yang mereka yang mendapatkan full beasiswa dan ada yang tidak. Kemudian biaya hidup di sini relatif murah, kisaran 2 juta rupiah itu masih kembali dan itu sudah mencakup kebutuhan hidup seperti tinggal, makan, dan lain-lain. Adapun tips dan trik yang perlu disiapkan dari saya adalah persiapkan ilmu-ilmu alat seperti nahwu, shorof, dan balaghah, dan juga mantik. Kemudian perbanyak mufradat dan kembali kita murojaah hafalan-hafalan kita, kembali kita kuatkan itu semua. Kemudian buat adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan studinya ke Azhar, jangan ragu untuk melanjutkan studinya ke Madrasah Aliyah, karena di sana kita bisa menyiapkan segala sesuatunya seperti nahwu, shorof, dan balaghahnya. Kemudian di sana kita juga bisa menambah hafalan-hafalan kita dan menguatkannya kembali. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.